masyarakat kita dari dulu secara turun temurun. Kita biasanya kita diwariskan dengan ukiran-ukiran, patung-patung dan berbagai aksesoris-aksesoris atau yang berkaitan dengan seni dan budaya yang ada di dalam masyarakat kita. Di mana semua yang kita bikin itu tentu saja memiliki tujuan, makna dan arti dimanapun kita menggunakannya atau kapanpun kita menggunakannya sesuai situasi dan kondisi. Adapun ukiran ini secara umum disebut dengan kata kalung. Kalung itu artinya warna-warni, belang-belang ataupun macam-macam. Jadi itu memberi gambaran kepada kita bahwa kita hidup di muka bumi ini dengan beraneka ragam. Walaupun demikian, karena berbeda-beda, kita harus saling terkait satu dengan yang lain, saling membantu, saling mendukung, supaya tujuan dalam kebersamaan itu untuk mencapai tujuan kebersamaan kita, yaitu tentang kedamaian di dalam hidup, mencapai kesuksesan itu supaya bisa tercapai. Apabila kita tidak hidup rukun satu dengan yang lainnya, maka kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita dengan baik. Nah, kemudian patung-patung, hal-hal lain sebagainya, patung misalnya ya. Kalau patung itu tentu saja tidak hanya di dalam rumah, di luar rumah pun akan diberikan patung itu. Namun sekarang kita kurang melihat karena pengrajin daripada patung itu sendiri mungkin berkurang juga ya, jadi mereka tidak terlalu membuat, karena dulu itu tujuannya patung itu karena rumah ini kan apabila ditinggalkan mereka bisa meninggalkan pesan-pesan melalui patung tersebut. Patung yang ada itu sebagai gambaran daripada masyarakat kita, walaupun tidak ada penghuninya, walaupun tidak ada orang di tempat tersebut. Nah, dengan ada patung tersebut seolah-olah tempat tersebut sudah berpenghuni. Jadi dengan demikian untuk memberikan rasa etika kepada, menanamkan etika kepada kita, baik para masyarakat ataupun para pengunjung, tamu yang datang, kita dimanapun kita berada. Nah, apa sekalipun orang tidak ada di tempat tersebut, kita akan menganggap seolah-olah orang ada di tempat tersebut. Itu yang makna daripada pemberian patung-patung di depan rumah atau di dalam masyarakat itu. Kalau ini tuh Mama, kopi yang dipakai itu ternyata beda-beda tuh Mama. Ya betul. Nah, itu apa ada artinya juga Mama? Baik, topi yang dipakai oleh laki-laki atau perempuan di dalam masyarakat kita ada dua macam yang kita sebut, topi laki-laki dan topi perempuan. Ya, topi perempuan itu diwakili oleh mahkota. Mahkota itu artinya penghargaan yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Jadi sekalipun dia perempuan di dalam masyarakat kita itu tidak dibatasi, dia sama derajatnya dengan manusia atau laki-laki. Oleh sebab itu diberi mahkota seperti itu. Nah, itu artinya penghargaan bagi para wanita dan mengangkat mereka sederajat setara dengan laki-laki. Nah, kemudian topi untuk laki-laki disebut dengan beluko. Nah, beluko itu artinya topi yang memiliki bulu putih yang menggambarkan penghargaan kepada orang tua. Maksudnya itu apabila kita menggunakan topi tersebut seolah-olah itu sudah menggambarkan kedewasaan, artinya menggambarkan kedewasaan. Oleh sebab itu disebut dengan luko. Luko itu asal kata dari bulu dan oko. Bulu itu artinya berambut atau bulu-bulu, oko itu artinya kaki orang tua, kaki atau orang tua. Jadi orang tua, mahkota yang dipakai. Jadi topi laki-laki itu menggambarkan kedewasaan atau penghargaan terhadap orang tua. Nah, oleh sebab itulah kita selalu menggunakannya dari ini dia apa? Pakaian. Nah, pakaian. itu cocok kan beda sama Yang baik. Ya, karena perempuan dia menggunakan baik ada macam-macam sesuai dengan bahan yang digunakannya, dia akan menjemput nama baju atau pakaian itu dengan bahan-bahan yang digunakannya. Kalau di manik disebut dengan sapai ino, katanya sapai ino. Kalau ia terbuat dari kulit-kulit kayu, sapai talun, misalnya baju dari kulit kayu. Itu nama pakaian, baik dipakai oleh perempuan, laki-laki juga pakai istilah seperti itu. Kemudian yang membedakan, ya kalau perempuan pakai rok, pakai taha, nama rok itu. Jadi itu bedanya taha. Kalau sampai kalung atau rumpi atau
baju lapis misalnya rompi itu sama-sama, perempuan juga menggunakannya, laki-laki juga menggunakan. Yang beda antara abot atau celana dengan rok. Kalau yang menggunakan rok berarti laki-laki perempuan, kalau yang menggunakan abot berarti laki-laki. Nah, kemudian begitu juga perhiasan yang lain-lain sudah ketahuan dari rok dan abot itu tadi menandakan laki-laki. Kemudian tidak mungkin data A itu dihiasi dengan perhiasan yang biasanya dipakai oleh laki-laki. Kalau menggunakan abot pasti perhiasan laki-laki tidak akan dipakai. Kemudian ada tasbih, ada teleng, ada teleng itu yang di sini, kemudian ada lekuk, ada belas yang di kaki itu. Yang biasanya pakai baju macan tuh. Oh, yang dipakai sebagai tanda laki-laki itu yang dipakai untuk menari atau pelengkap daripada pelufur itu adalah pesunung. Pesunung itu terbuat dari baju kulit binatang, baik dari kulit beruang, kulit macan, kulit kambing. Kalau sekarang ini sudah ada kambing bisa bikin kulit. Jadi intinya terbuat dari kulit binatang. Terus bentuk pesunung namanya itu sebelum. Oh ya, Mai. Itu juga untuk tato. Untuk tato juga. Tato itu dia kan membeli yang ciri khas tato itu. Ya, Untuk ciri khas dari tato itu ada makna khususnya. tentu saja mereka membuat tato dengan memberi ciri-ciri khas kepada tato-tato yang biasa dipakai oleh masyarakat kita dari dulu. Yang biasanya ditato itu pada umumnya perempuan. Adapun laki-laki, mereka tidak seluruh laki-laki yang bertato, karena tato itu seperti tanda-tanda tertentu bagi mereka, baik yang sudah macam membuat sesuatu, ada sesuatu cerita yang terjadi di dalam kehidupannya, mereka akan membuat tato itu sebagai tanda daripada kejadian atau peristiwa tertentu di dalam kehidupan dia. Apakah dia sudah pernah merantau ke tempat lain atau suatu hal yang terjadi di dalam kehidupan dia sehingga dia menandakannya dengan memberi tato tersebut. Itulah tanda-tanda yang diberikan kepada laki-laki. Kemudian perempuan pada umumnya diberi pada tangan, kemudian pada kaki. Tujuannya adalah untuk menghiasi tubuh mereka, menutupi tubuh mereka. Pada tempo dulu kan orang tua kita, orang-orang kita ini tidak punya celana panjang, baju panjang macam kita sekarang. Jadi bagaimana mereka menghiasi tubuh mereka? Tentu saja dengan memberi tato pada tubuh mereka. Jadi tujuannya untuk menghiasi tubuh sebenarnya. Jadi oleh sebab itulah dengan hiasan-hiasan yang diberi nama tato tersebut, mereka menghiasnya dengan ciri-ciri sesuai dengan kelompok-kelompok daripada masyarakat itu. Jadi perempuan di tangan dan kaki, kemudian belang-belangnya disesuaikan dengan derajat mereka pada waktu itu di dalam masyarakat. Kalau Mai untuk budaya yang dipandangnya Mana telinga? Ya, telinga yang dipanjangkan itu menjadi ciri-ciri dari ciri khas daripada masyarakat kita dari dulu. Karena ada situasi tertentu pada zaman dulu yang menyebabkan mereka harus membuat telinga panjang. Apabila kita bertanya apa sebab orang layak atau nenek moyang kita bertelinga panjang, mereka akan menjawab untuk membedakan dengan hewan atau keturunan hewan dengan manusia yang sesungguhnya. Jadi yang bertelinga panjang itu adalah manusia yang sesungguhnya. Kalau yang tidak telinga panjang adalah keturunan hewan atau binatang. Jadi tentu saja ceritanya panjang kalau kita bercerita tentang hal itu saja. Jadi karena mereka mau disebut manusia yang sebenarnya, maka semua mereka yang manusia sebenarnya itu membuat telinga panjang. Kan mereka bukan menyinggung kita yang sekarang ini tidak telinga panjang lalu kita disebut dengan keturunan hewan, tidak. Jadi tentu saja kalau kita belajar lebih dalam lagi melalui telinga panjang ini, tentu saja menandakan mereka yang hidup pada tempo dulu bahwa mereka diberi tanda dengan telinga panjang ini tentu saja menggambarkan tentang keberanian yang mereka miliki, tentang pengorbanan yang mereka miliki, kemudian tentang kreativitas yang mereka miliki. Apabila kita tidak memiliki hal-hal tersebut, maka samalah kita dengan hewan atau binatang, kita belum manusia yang benar-benar. Oleh sebab itu ditandai dengan telinga panjang. Iya, Ban. Untuk seperti taran tadi kan, Ya, untuk laki-laki kan dia membawa benda mandau semata-mata. Itu artinya sebagai apa? ya, mandau itu sebagai gambaran daripada sesuai dengan judul daripada tarian yang ingin dibawa. Dia menggunakan mandau tersebut dengan tameng tersebut.
karena tarian yang dibawa adalah tentang perjuangan atau tentang kekompakan, tentang keberanian, tentang berperang. Itu artinya melawan kejahatan. Jadi Tameng itu sebagai perlindungan, sedangkan Mandau ini sebagai perlawanan kita, sebagai keberanian kita untuk menghadapi musuh-musuh yang ingin mengganggu di dalam masyarakat kita. Musuh kita kan secara umum kalau kita berbicara tentang musuh, pasti peperangan yang ada di benak kita. Oleh sebab itulah gambaran-gambaran daripada peperangan tersebut. Jadi kalau kita tidak menggunakan, kalau cuma kita pakai menari, pakai ketapel, pakai pulut atau pakai yang lain-lain misalnya, kan itu tidak menggambarkan peperangan yang kita ciptakan. Peperangan di sini tentang harus melawan sesuatu kejahatan yang ingin mengganggu ketentraman di dalam masyarakat kita. Itu yang digambarkan melalui hal tersebut, yaitu kami yang menggambarkan pertahanan, dan sedangkan Mandau tersebut sebagai perlawanan kita.